Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali pagi hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam renungan pagi. Saya berdoa dari tempat ini setiap kita boleh diberkati, dikuatkan kembali melalui setiap kebenaran yang simpel, yang sederhana. Tapi saya berdoa biarlah kita bisa memulai hari ini dengan firman yang sederhana, yang mengingatkan kita dan juga mengencourage kita untuk kita lebih lagi dengan Tuhan. Sebelumnya saya mengajak Anda, yuk kita buka hati, kita berdoa. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Surgawi, pagi hari ini kami buka hati untuk kami menerima firman melalui renungan pagi. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba, dan biar hamba bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Kau mau. Roh Kudus bekerja dan memberkati dengan roh hikmat dan wahyu, supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Memberkati setiap kami semua yang mendengar dimanapun kami berada, dan para malaikat orang kudus bekerjalah. Bekerjalah, layani semua umat Tuhan supaya mereka boleh mengalami Kristus melalui kebenaran pagi hari ini. Dalam nama Yesus, we give back to you all the glory, all the praise in Jesus' name. Amen. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, selama 1 bulan ke depan, saya akan berbicara mengenai pahlawan-pahlawan iman, di mana kita akan belajar dari setiap tokoh iman yang kita pelajari dalam kitab Ibrani 11 ataupun di luar itu. Karena saya percaya di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita bisa pelajari ada begitu banyak kehidupan orang-orang yang luar biasa. Dan mereka disebut adalah pahlawan iman yang luar biasa. Nah, apa yang kita akan pelajari? Yang pertama, bagaimana kehidupan mereka seperti apa. Dan kita mau belajar apa yang membuat, membedakan mereka dengan orang lain. Apakah kelebihan mereka? Lalu pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kehidupan dan kelebihan mereka untuk kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita. Saya mulai dengan abjad yang pertama, yaitu Abraham, saudara. Saya percaya kalau saya bicara tentang the man of faith, bapak iman dan sebagainya, orang yang beriman, bapak orang beriman, dan kita semua tahu bahwa Abraham adalah one of the most popular, the most of important people kalau kita bicara tentang faith atau iman, saudara. Bahkan dia dijuluki bapak orang beriman, bapak punya iman dan semuanya. Nah, secara singkat saya mau mengajak Anda melalui renungan pagi hari ini, kita belajar dari kehidupan Abraham. Apa yang menjadi kelebihan daripada Abraham sampai dia dijuluki oleh bapak orang beriman atau orang yang memiliki iman yang kuat sekali. Nah, saya mau mengajak Anda, yuk kita belajar sama-sama kelebihan Abraham. Yang pertama, dia adalah memiliki iman yang kokoh dan taat kepada Allah. Nah, Abraham menunjukkan kepercayaan penuh kepada Allah. Bahkan saudara, ketika harus meninggalkan negeri asalnya dan menjalani hidup yang tidak pasti, tanda kutip, saudara, ia percaya bahwa Allah akan memimpin dan memeliharanya dia. Dimulai dari Kejadian pasal 12, Allah berfirman kepada Abraham, keluar, pergi dari sanak familimu ke sebuah negeri yang aku akan berikan. Nah, saudara, Abraham tidak dikasih tahu negerinya seperti apa, mau kemana, arahnya kemana. Tuhan hanya berfirman untuk dia keluar dari semua zona nyamannya dia. Saya percaya inilah yang membuat saya percaya bahwa iman yang kokoh dan taat kepada Allah adalah salah satu kelebihan yang luar biasa yang dimiliki oleh Abraham, saudara. Abraham memiliki iman yang kokoh dan dia juga taat kepada Allah, walaupun dia harus menjalani hidup yang dikatakan tidak pasti. Kenapa? Karena dia nggak tahu negerinya seperti apa, negerinya namanya apa, dan sebagainya. Tetapi Alkitab mencatat dia melakukannya dengan ketaatan. Saya berdoa ini menjadi kelebihan yang kita bisa pelajari dan kita bisa contoh dari kehidupan Abraham, bahwa dia memiliki iman yang kokoh dan taat kepada Allah. Saya nggak tahu ketika suatu hari Allah berbicara dalam kehidupan Anda, apakah Anda memiliki iman yang kokoh dan taat kepada Allah. Tapi melalui renungan pagi hari ini, yuk kita belajar this is salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Abraham. Yang kedua, Abraham itu dia taat tanpa ragu. Kalau saya bilang totally obedient, saudara. Ini sesuatu kelebihan yang luar biasa. Bahkan ketika Allah meminta dia mengorbankan Ishak anaknya, Abraham menunjukkan ketaatan yang luar biasa. Artinya ia siap melakukan apa yang diperintahkan Allah, menunjukkan kesetiaannya, membuktikan ketulusan hatinya bahwa dia tulus, taat, dan setia kepada Allah. Dan ini tidak mudah.
Saya kasih kelebihan yang kedua ini daripada kita, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Abraham adalah dia memiliki sifat yang totally obedient. Seringkali kita taat sama Tuhan sebagian, tapi ketika Tuhan memerintahkan hal yang sangat-sangat membutuhkan pengorbanan yang luar biasa, orang kadang-kadang setengah taat. Dan saya mau kasih tahu, saya pernah membaca sebuah kutipan berkata, saudara, bahwa ketaatan yang separuh atau ketaatan yang sebagian itu sama saja tidak taat, saudara. Kita bisa lihat bagaimana kehidupan seorang raja yang bernama Saul, diperintahkan Tuhan untuk melakukan sesuatu, dia melakukannya perintah Allah tapi sebagian saja dan sebagian lagi tidak, saudara. Sehingga dikatakan dia adalah orang yang tidak taat. Makanya saya katakan bahwa ketaatan yang sebagian itu sama saja dengan ketidaktaatan. Nah, kelebihan daripada Abraham kita bisa lihat bagaimana dia memiliki sifat totally obedient, ketaatan yang totalitas. Sehingga ketika Allah berfirman kepada dia, can you imagine 25 tahun menantikan janji Tuhan untuk lahiran seorang anak, tiba-tiba lahir lalu diminta dipersembahkan dan dia mempersembahkannya. Nah, itulah yang saya sebut total ketaatan yang full, saudara. Lalu yang ketiga, apa yang menjadi kelebihan Abraham? Dia adalah seorang yang rendah hati. Bagaimana kerendahan hati Abraham dan juga memiliki sebuah pengharapan yang kuat kepada Allah. Nah, Abraham selalu mengandalkan Allah dalam setiap langkah hidupnya. Ia rendah hati dan berharap akan janji Allah. Bahkan di usia yang lanjut pun tanpa anak, dia tetap berharap dan percaya kepada Allah. Karena Alkitab mencatat Abraham tidak menjadi lemah ketika dia tahu bahwa dia sudah tua dan Sarah sudah mati haid. Di situ dikatakan terhadap janji Allah, dia tidak ragu, bahkan dia menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Dan dia tahu bahwa Allah sanggup melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Saudara, dia bergantung sama Allah, merendahkan dirinya, menganggap bahwa dia nggak bisa, tapi dia percaya Allah bisa membuat sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin, membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, inilah yang saya sebut kerendahan hati dan memiliki pengharapan yang kokoh kepada Allah. Saudara, kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati, yang menyadari ketidakmampuan kita, keterbatasan kita, tapi kita berharap kepada Allah yang tanpa batas, saudara. Dan inilah yang dimiliki oleh Abraham. Bahkan di usia lanjut dia tetap percaya dan berharap kepada Allah. Lalu yang keempat, saudara, saya yakin Anda setuju dengan apa yang saya katakan. Dia adalah memiliki sesuatu sifat yaitu sacrifice. Dia percaya bahwa pengorbanan dia adalah sesuatu yang berarti, berharga, yang bisa diberikan untuk Allah. Nah, saudara, kalau Anda pelajari pengorbanan Abraham itu luar biasa. Dia bersedia mengorbankan sesuatu yang sangat bernilai, bahkan yang menjadi pengharapannya dia. Dan dia menunjukkan bahwa dia lebih percaya dan menyerahkan semua yang terbaik, bahkan semua masa depannya ke dalam tangan Allah, yaitu Ishak. Ketika Tuhan berfirman kepadanya untuk mempersembahkan Ishak, dia tidak ragu. Dan inilah yang saya sebut excellent sacrifice. Saya berdoa supaya Anda dan saya menjadi orang-orang yang memiliki excellent spirit, tapi excellent sacrifice. Bukan cuma excellent secara spirit, tapi kita excellent sacrifice. Artinya kita memberikan pengorbanan yang excellent, pengorbanan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, saya nggak tahu ketika Tuhan berbicara dalam hidup Anda, meminta Anda mempersembahkan sesuatu yang paling berharga dalam hidup Anda, apakah Anda memilih untuk mempersembahkannya kepada Allah, atau Anda keep it, Anda menahan itu, menyimpan itu, memegang itu, menggenggamnya, dan tidak mempersembahkan kepada Allah. Apa itu? Masa depan kita, kehidupan kita, keuangan kita, atau apapun. Saya yang percaya bahwa setiap orang pasti punya hal yang berharga di hidupnya. Tapi pertanyaannya, ketika Anda dipanggil Tuhan untuk menyerahkan sesuatu yang paling berharga dalam hidup Anda, apakah Anda akan memilih menjalankan panggilan Tuhan? Anda akan memilih kehendak Allah, atau Anda memilih apa yang menjadi tumpuan dan pengharapan Anda? Nah, saya percaya hal yang keempat yang luar biasa, yang kelebihan daripada Abraham, dia adalah seorang yang memiliki excellent sacrifice. Dia berani berkorban untuk Allah. Saya percaya bahwa inilah hal yang penting yang saya lihat, bagaimana kelebihan daripada Abraham. Nah, lalu yang kedua, pelajaran hidup yang bisa kita contoh dari kehidupan Abraham adalah yang pertama, yuk kita menjadi orang yang seperti Abraham, beriman dan percaya kepada Allah dalam every situation dalam kehidupan kita.
Seperti Abraham, kita diajarkan untuk percaya bukan cuma kepada Allah dalam keadaan suka, tapi dalam keadaan yang kurang baik. Yakin bahwa Allah punya rencana yang terbaik, saudara. Saudara bayangkan ketika Abraham pertama kali Tuhan datang dan berbicara, aku akan memberkati engkau menjadi banyak keturunanmu, pasir di pantai, bintang di langit, dan itu hal yang enak untuk dia dengar. Tapi ternyata kenyataannya setahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, imannya tetap percaya, tapi janjinya nggak kunjung datang. Tapi dia tetap beriman dan percaya kepada Allah dalam segala situasi. Dan situasi yang tersulit dalam hidupnya ketika Sarah sudah mati haid dan dia sudah tua. Tapi Alkitab mencatat terhadap janji Allah, dia tetap percaya dan tidak menjadi lemah. Bahkan dia menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Nah, ini contoh hidup yang kita bisa tiru dari kehidupan Abraham, yaitu tetap beriman, percaya kepada Allah in every situation. Dalam suatu situasi yang nggak enak sekalipun, situasi yang rasanya nggak mungkin lagi untuk mereka punya keturunan, tapi mereka tetap percaya dan beriman kepada Allah. Ada amin, Sarah. Yang kedua, pelajaran hidup yang kita bisa pelajari dalam kehidupan daripada Abraham, jelas yaitu taat kepada semua perintah Allah. Saudara, ketaatan Abraham perlu kita teladani, bukan cuma waktu dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim ke negeri yang tempat di mana Tuhan mau berikan buat dia. Tapi saudara, ketaatan dalam every situation, ketaatan atas semua perintah Allah, termasuk waktu Allah memerintahkan dia untuk mengorbankan Ishak. Dan itu adalah perintah yang menurut saya agak sulit sekali untuk dilakukan oleh seorang ayah yang sudah menanti 25 tahun anaknya. Lalu tiba-tiba anaknya lahir dan dia begitu mengasihi anaknya, tetapi Tuhan berfirman untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Dan itu adalah sesuatu yang membutuhkan totally obedient. Nah, ini pelajaran hidup yang kita bisa pelajari dari Abraham untuk kita taat kepada semua perintah Allah, yang enak maupun yang tidak enak, yang mudah dilakukan ataupun yang mungkin susah untuk dilakukan. Lalu yang berikutnya, saudara, yang kita bisa pelajari dari kehidupan Abraham, ini menjadi pelajaran hidup yang berharga. Yang ketiga adalah untuk kita bersabar dan berharap pada janji Allah. Nah, seringkali orang nggak sabar. Tuhan, mana janjimu? Aku sudah nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun kalau nggak jadi. Anda bisa bayangkan Abraham menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan keturunan. Kurang lebih 25 tahun. Tapi dia tetap sabar menanti janji Allah. Dan saya tahu ini yang paling susah untuk dilakukan, yaitu sabar menanti. Apalagi zaman ini Gen Z semuanya mereka cenderung tidak sabar. Contoh, mereka nunggu Gokar atau atau apa kayak aplikasi mobil ketika datang, nggak lama nggak datang mereka cancel dan sebagainya. Kalau zaman dulu kita, saudara, menunggu, kita nggak ngerti berapa lama, karena sekarang udah ada map, udah ada apa, sehingga kadang-kadang kita nggak sabar. Nah, lalu satu lagi, kalau kita masak, kita maunya yang instan, cepat jadi, dan sebagainya. Nah, saudara, kita melihat bahwa generasi ini lama-lama kesabaran mereka berkurang. Nah, tapi kita belajar dari Abraham, 25 tahun dia menanti janji Tuhan, dia tetap bersabar, dan dia tetap berharap kepada janji Allah. Saya berdoa supaya ini menjadi contoh pelajaran hidup yang penting buat kita, yang kita bisa pelajari untuk pelajaran hidup yang berharga, sabar dalam menunggu janji Allah. Ingat Pengkhotbah 3 ayat 11, Allah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Allah nggak pernah terlalu cepat, tapi dia juga nggak mungkin terlambat. Semuanya tepat seperti apa yang sudah dia tetapkan. So, kita harus bersabar. Yang terakhir, lalu saya akan tutup, saudara, bahwa pelajaran yang terbaik yang kita bisa ambil dari kehidupan Abraham untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana dia mengorbankan yang terbaik bagi Allah. Seperti yang saya katakan tadi, Abraham yang siap mengorbankan Ishak, dan kita pun diingatkan untuk mengorbankan hal-hal yang berharga untuk mengikuti kehendak Allah. Kita siap untuk berkorban yang terbaik, bahkan yang paling berharga dalam hidup kita, hanya untuk menyenangkan kehendak Allah. Saya mendengar ada banyak teman-teman cerita dapat promosi dalam pekerjaan, tapi Tuhan menghendaki yang lain, mereka dengan rela mengorbankan. Ada yang juga hampir menikah, tapi nggak tahu gimana caranya, mereka mengorbankan, dan macam-macam, saudara. Dan ada juga yang pasangan, ada juga yang tentang keuangan, ada yang juga tentang keluarga, ada juga yang tentang semuanya. Dan saya tahu untuk menyenangkan hati Tuhan, menggenapi panggilan Tuhan tidaklah mudah.
Ada hal-hal yang kadang-kadang kita mesti korbankan. Bukan berarti Allah jahat tidak menginginkan kita bahagia, tapi ada beberapa hal yang sesuai dengan kehendak Allah, tapi ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan kehendak Allah. Pertanyaannya satu, ketika kita menjalani hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, apakah kita rela melepaskannya, mengorbankan yang terbaik demi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, demi melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa? Itu tidak mudah. Yesus adalah contoh yang terbaik. Dia bukan takut mati di kayu salib, tapi dia takut berpisah dengan Bapaknya dan Roh Kudus. Dan saudara, apa yang terjadi? Dia berkata di Getsemani, Bapak, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Bukan dia nggak mau berkorban buat kita, karena dia sudah mengalami eternity, kekekalan, dalam kekekalan yang selalu dalam jangka waktu yang kita tidak pernah tahu berapa lama kekekalan itu. Dan ketika dia harus menanggung dosa kita, Bapak memalingkan mukanya. Kenapa? Karena ada satu hukum yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun, even Jesus Christ, yaitu yang kudus tidak bisa bersatu dengan yang nggak kudus. Dan Yesus menanggung dosa kita menjadi tidak kudus, sehingga Bapak memalingkan mukanya. Itu yang ditakuti oleh Tuhan. Tapi dia mengorbankan semuanya demi menyelamatkan kita. Dan saya percaya Yesus memberi contoh bagaimana mengorbankan anaknya, mengorbankan sesuatu yang paling berharga dalam kehidupannya. Abraham mengorbankan anak satu-satunya untuk supaya saudara menyenangkan hati Allah. Dan saya percaya kadang-kadang kita harus mengorbankan hal yang paling berharga dalam hidup kita untuk kita melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Sekali lagi, bukan karena Tuhan kejam, nggak mau kita senang, tapi saudara, Tuhan mau supaya kita terus ada dalam kehendak dan rencananya. Saya berdoa dari tempat ini supaya melalui the story of Abraham, kita bisa belajar bagaimana kelebihan Abraham, bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Dalam nama Yesus saya berdoa untuk setiap orang yang menyaksikan program Renungan Pagi hari ini, biar kami mempunyai iman seperti Abraham. Hari ini kami belajar dari tokoh Alkitab, pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa, yaitu yang pertama Abraham. Bagaimana Abraham memiliki ketaatan yang totalitas kepada Allah. Biar kami menjadi orang-orang yang memiliki totality ke sacrifice, totalitas Tuhan dalam mengorbankan, dalam taat obedient kepada Engkau. Dan juga Tuhan, kami berdoa biarlah Roh Kudus semua pelajaran yang hari ini kami pelajari, kami boleh implementasikan dalam kehidupan kami. Bless all your people dimanapun mereka berada. Biarlah firman yang datang hari ini dalam hidup kami tidak berlalu begitu saja. Kami boleh terapkan dalam hidup kami. Roh Kudus bantu kami untuk kami dimampukan menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus, berkati setiap umat-Mu, mereka yang bekerja, melakukan aktivitas, mereka yang melakukan semua hal hari ini untuk menjalani kehidupan mereka, entah itu bekerja, sekolah, menjadi ibu rumah tangga. Bless them Lord, and sertai mereka dimanapun mereka berada. Biar hari ini kami berjalan bersama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam program Renungan Pagi berikutnya.